Lesehan. Nah, hari ini, detik ini juga bintang tamu kita itu adalah Kalista Afra Jasinda. Yeay. Nah, di podcast hari ini kita tuh mau menanyakan beberapa pertanyaan nih yang menyangkut, yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi kayak tentang pertanyaan budaya gitu. Tapi sebelum itu, aku dengar-dengar kamu ini bukan dari asli Jambi ya? Iya, aku pindah ke Jambi tuh karena orang tua aku tuh punya pekerjaan yang mengharuskan Jambi pindah ke Jambi. Jadi aku kayak ikut orang tua aku pindah ke Jambi, makanya aku jadinya sekolah di Jambi. Oh begitu, tuh guys, ternyata dia bukan asli Jambi. Iya, dia aslinya Bengkulu. Lahir di Bengkulu, betul? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan pertama, apa budaya daerah yang paling kamu suka? Budaya daerah yang paling aku suka dari Bengkulu atau Jambi dulu nih? Bebas, Oke. kamu sukanya apa? Kalau dari Bengkulu, budaya daerah yang aku suka tuh ada tabot. Kita tuh kayak deket-deket Idul Adha, kita merayakan tabot. Jadi kayak ada 10 hari buat kita bikin festival tabot gitu. Nanti pokoknya banyak deh, ada penampilan, ada nari khas Bengkulu gitu-gitu, banyak jajanan juga. Nanti kayak festival gitu deh jatuhnya. Keren. Pasti seru banget Iya, nanti Seru pokoknya banget. di hari ke-10 itu tuh ada pembuangan tabot. Jadi kayak arak-arakan gitulah, tabot-tabotnya tuh dibawa pulang, Oke. dibawa pulang, dibuang gitu ke laut. Jadi itu salah satu acara yang kamu tunggu-tunggu bukan? Iya sih. Pengennya sih pasti. waktu tabot pulang ke Bengkulu, tapi pasti ya itu nggak seru tahu banget lah. sih. Ya. Pertanyaan kedua, kita lanjut. Kenapa budaya Indonesia harus dilestarikan? Karena menurut aku tuh Indonesia tuh punya banyak banget budaya yang unik, kayak kita harus proud nih kita punya budaya ini, kayak kita harus pamerin ke orang luar kalau kita nih juga kayak punya budaya yang keren nih, kayak Betul. budaya-budaya di Bali, kayak Sepakat. banyak lah, tiap daerah pasti ada budayanya masing-masing juga kan. Jadi kayak kita termasuk orang asli Jambi, orang asli Bengkulu, mau asli manapun, kita tuh harus bangga sama budaya yang kita punya. Betul. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ke pertanyaan ketiga, makanan khas daerah apa yang pernah kamu coba? Kalau di Bengkulu ya, kita ada tempoyak udang. Tempoyak udang. Iya. Terus kayak gulai-gulai gitu. Jadi di daerah mana di Bengkulu itu tuh banyak kayak rumah-rumah makan pinggir jalan yang jualin makanan-makanan asli Bengkulu kayak gitu. Jadi banyak orang yang lintas Sumatera kayak pergi ke arah Lampung gitu, itu pasti ngelewatin mana kalau lewat Bengkulu. Itu pasti kayak rata-rata pada mampir makan di mana, karena kayak di pinggirnya tuh itu kita makan di pinggir sungai gitu. Jadi kayak adem gitu. Iya, ada view sungai gitu. Seru banget. Lanjut deh, kita ke pertanyaan keempat. Nih, apa manfaat mengenalkan budaya lewat media sosial? Kalau menurut aku manfaat kita memperkenalkan budaya lewat media sosial ini karena kita mengikuti zaman juga kan, kita harus mengikuti zaman. Betul. Soalnya zaman sekarang pasti orang-orang pada punya handphone, sosial media gitu-gitu kan. Nah pasti kita kayak bikin konten, kayak contohnya sekarang kita bikin podcast kayak gini buat nanya-nanya tentang budaya masing-masing gitu kan. Biar kayak orang-orang pada mulai tertarik kayak, oh daerah sini budayanya kayak gini. Jadi orang makin banyak yang tahu tentang daerah tersebut, budaya daerah tersebut. Jadi kayak, ih keren ya kalau orang-orang mikirnya gitu. Jadi kayak orang-orang ada pandangan tersendiri buat budaya tersebut. Oke, lanjut. Yang kelima, tradisi daerah apa yang menurut kamu unik? Tradisi daerah kayak tabot tadi, kayak kalau di Bengkulu kita punya tabot kayak 10 hari buat festival gitu. Pokoknya seru banget itu. Tapi selain tabot ada nggak yang kamu tahu gitu? Apa ya? Sabar deh, aku inget-inget dulu. Oke. Take your time. Sebenarnya banyak sih kayak acara-acara yang seru gitu kan, kayak yang kayak festival, yang banyak jajanan, banyak eventnya gitulah. Jadi seru sih. Tapi kalau menurut aku yang paling aku suka dari daerah Bengkulu itu tabotnya sih. Tabot, kayak bener-bener membekas di hati itu gitu. Di pin ya, tabot itu. Oke. Yang keenam, bagaimana cara anak muda menjaga kebudayaan Indonesia? Kayak menurut aku tadi, kayak kita harus bangga sama budaya masing-masing gitulah. Kayak kita harus banggain, kita harus mulai dari diri kita sendiri deh. Kita harus bangga dulu kita punya budaya tersebut. Kayak
jangan kayak minder gitu kita punya budaya tersebut. Betul, Ya betul, kayak betul. ya kayak gitulah. Oke. Ya, kita ngerti. Oke, yang ketujuh nih, apa pengaruh teknologi terhadap budaya saat ini nih? Nah kayak tadi pasti ada positif negatifnya juga Ya, kan. ya, betul. Positifnya orang-orang pada kayak mulai searching lagi tentang budaya tersebut, Ya, lebih tentang daerah, luas, tentang ya. jadi kayak punya wawasan lebih luas juga tentang daerah Betul, tersebut, betul. budaya tersebut. Betul. Kalau menurut aku negatifnya tuh banyak ya, apalagi kayak daerah-daerah di pelosok gitu kan, pasti Ya, mereka ya, kayak ya. pengen tahu juga gitu, tapi mungkin terhalang teknologi, terhalang internet, pasti kayak gitu-gitu. Yang nomor 8. Oke, kenapa generasi muda perlu mengenal budaya daerah? Karena ya itu tadi kita harus membanggakan daerah kita sendiri, budaya kita sendiri. Jadi kita harus mengenal dulu nih apa budaya dari daerah kita, kayak gitu loh. Betul, Pastinya lah. Ya, kayak gitu walaupun terus. dunia lebih modern, tapi kita Iya. jangan ninggalin itu. Iya, jangan ninggalin. Iya. Dimana Terus- kita berpijak awal lah, kayak gitu deh. Iya, betul, setuju. Ya, budaya jangan dilupakan lah, jangan Pasti. dihilangkan. Oke. Nah, lanjut. Pernahkah kamu melihat pertunjukan budaya secara langsung? Pernah dong pasti yang Tabot tadi. Aku kan aslinya Bengkulu, jadi kayak hampir setiap tahun pokoknya itu diselenggarain 1 tahun tuh sekali festival Tabot selama 10 hari. Itu kita jadi bebas, kayak bisa datang pagi, siang, malam, tapi banyak yang datang tuh malam. Jadi kayak di festival itu kita tuh ada permainan, ada jajan-jajanan khas Bengkulu kayak banyak banget. Terus rata-rata kayak pada nampilin penampilan khas Bengkulu gitu. Nanti ada panggung gede banget, itu bakal nampilin kayak permainan khas nari khas Bengkulu gitu kayak. Terus ada permainan doll juga, jadi seru banget pokoknya di situ. Oke. Yang terakhir untuk penutupan. Menurutmu apa cara paling menarik untuk mempromosikan budaya? Kalau menurut aku kita harus ngikutin zaman juga sih. Kayak zaman sekarang kita pasti punya handphone semua. Betul. Makanya yang aku bilang tadi itu harus ngikutin zaman juga. Kalau misalnya emang lagi zamannya media sosial, kita bisa promosiin lewat media sosial kayak tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita yang menunjukkan budaya kita kayak gitu. Ya, intinya Kita tetap jangan harus ngikutin budaya, tapi jangan ketinggalan zaman juga biar kita bisa mengikuti perkembangannya. ya, tapi budaya jangan sampai luntur juga. Iya, Oke. wajib dong. Oke, sekian dari pertanyaan-pertanyaan. Ini akhir dari podcast. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan balik atau enggak? Kalau menurut kakak asli Jambi nggak nih? Asli, Nah, lahir di Jambi. Iya, menurut kakak sendiri kayak budaya Jambi apa yang paling kayak kakak suka banget nih? Budaya Jambi. Jambi tuh makanannya sih. Kalau aku tuh makanannya tuh paling enak-enak gitu intinya. Ya, enak-enak lah makanan Jambi tuh. Jadi ya dari makanannya sih. Oke. Sudah saatnya kita tutup karena sesi tanya-tanyanya sudah selesai dalam podcast ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.